Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ya. Teman-teman, sahabat sekalian ya, dimanapun berada ya. Hari ini sekitaran pukul 3 sore ya, teman-teman. Jadi saya ini melihat kebun ya, kebun pribadi saya yang sudah panen ya. Ini 100% bibit cabutan ya, bibit abal-abal teman-teman. Karena memang waktu itu saya itu nggak punya dana ya, jadi saya menggunakan bibit seadanya ya. Dulu saya ngambil bibit dari PT ya. Memang usianya itu usia tanamnya sudah tua ya. Yang dari PT itu sekitaran kurang lebih 20 tahun ya. Jadi saya ambil kecambahnya itu dan saya semai. Nah, akhirnya saya melakukan penyemaian, terus habis itu melakukan penanaman ya teman-teman. Nah, ini kebun yang di depan saya ini adalah bibit abal-abal itu ya. Cabutan dari PT. Oke, teman-teman ya, kita lihat performanya ya. Nah, ini teman-teman. Ini ya, bibit abal-abal punya saya itu ya. Seperti ini buahnya, teman-teman. Kita cek ke depan, teman-teman ya. Seperti apa performanya ya. Ini usia tanamnya teman-teman sekitaran 7 sampai 8 tahunan teman-teman ya. Nah, ini tuh buahnya masih oke, masih banyak teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat. Nah, itu. Nah, buahnya masih oke. Yuk kita lanjut teman-teman. Wah, ini ada sengkleh teman-teman ya. Waktu pemanenan mungkin tidak putus, jadi sengkleh teman-teman pelepahnya. Nah, itu juga teman-teman ya. Nah, itu buahnya masih oke juga, masih ada. Oke, lanjut teman-teman ya ke depan. Nah, ini teman-teman, pokoknya udah lumayan agak tinggi. Nah, ini kita zoom teman-teman ya. Oke, buahnya masih banyak teman-teman. Kita lanjut ke depan ya teman-teman. Nah, dan yang ini teman-teman ya. Nah, ini buahnya masih oke juga teman-teman. Nah, itu sudah ada yang matang teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Nah, ini lihat teman-teman. Nah, itu sudah ada yang matang juga teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman ya, untuk bibit abal-abal itu kadang bagus, kadang enggak teman-teman ya. Tergantung kita pemilihan dari bibit itu sendiri teman-teman ya. Nah, ini seperti punya saya ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri tadi. Nah, ini itu tiap pohon teman-teman buahnya ada ya. Dan ini juga teman-teman, buahnya masih banyak teman-teman. Nah, buahnya masih banyak teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke depan. Jadi nggak semua bibit abal-abal itu jelek teman-teman ya. Buktinya punya saya ini buahnya masih oke ya, masih banyak teman-teman. Malah besar-besar teman-teman ya buahnya. Nah, ini kita lihat juga. Nah, ini ada. Dan yang ini teman-teman. Nah, yang ini saya jujur kosong ya. Oh, ada teman-teman. Ada ya. Ada satu janjang teman-teman. Nah, ini. Nah, ada satu janjang teman-teman ya. Jadi bagi petani pemula yang nggak usah khawatir menggunakan bibit abal-abal. Yang penting tadi usia tanamnya sudah usia pohonnya itu tua teman-teman ya. Usia pohonnya sudah tua. Kita juga nanti kita sortir teman-teman. Nah, ini saya juga melakukan penyulaman teman-teman ya. Di lahan saya ini penyulaman. Ini juga sama menggunakan bibit abal-abal teman-teman. Nah, ini masih berbunga ya teman-teman ya. Karena ini memang usianya baru sekitaran kurang lebih setahun setengah teman-teman ya. Jadi masih berbunga. Nggak tahu kedepannya nanti gimana. Apakah ibaratnya nanti bakal jadi bibit, bakal jadi buah landak atau memang buah bagus teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, jadi saran saya bagi teman-teman yang ibaratnya sudah terlanjur menanam bibit abal-abal, gak usah takut teman-teman, gak usah dibunuh ya. Karena ini punya saya sendiri, ini buahnya teman-teman masih cuas teman-teman ya. Nah, ini masih besar-besar teman-teman.
Jadi kita itu yang penting melakukan tadi penyortiran, ngambil bibit yang bagus ya, kita pilih ya, itu teman-teman. Bahkan punya orang tua saya itu di rumah itu usianya sudah sekitaran kurang lebih 10 tahun lebih ya, buahnya masih oke ya, maka bahkan ada tembus sekitaran 30-40 kilo teman-teman. Ini punya saya kemarin tembus juga ada yang sekitaran 30 kilo teman-teman ya buahnya ya. Ini buahnya masih oke juga teman-teman ya. Cuman kalau memang kita punya dana, punya biaya, mendingan memang pakai bibit unggul teman-teman ya, biar tidak khawatir ya teman-teman. Tuh buahnya masih oke teman-teman ya. Yuk kita lanjut ke sebelahnya. Jadi bagi teman-teman pemula ya kan, nggak usah khawatir. Kita punya tanah ya kan yang subur, kita nggak punya modal ya, kita lakukan penanaman bibit abal-abal nggak masalah teman-teman. Yang penting kita sortir, kita pilih ya bibit yang bagus ya kan. Yang ini teman-teman, ini kosong teman-teman ya. Ini kosong, itu tadi melakukan penyortiran bibit yang tua pohonnya. Baru nanti kita ambil bibitnya ya, seperti itu teman-teman. Ini penyulaman juga teman-teman. Yang ini malahan lebih baru lagi nih, baru sekitaran setahun ya teman-teman. Ini sudah mulai ditumbuhi rumput-rumput tunak teman-teman ya, nggak masalah. Ini punya saya ya teman-teman, bisa dibuktikan ya. Nih buahnya masih oke teman-teman ya. Masih besar-besar ya. Jadi kita nggak usah khawatir. Yang penting kita ada niat ya kan, ada niat untuk menanam sawit. Kalau kita sudah punya lahan, ini teman-teman besar juga buahnya. Ini saya 100% ya, 100% ini memang lahan saya pribadi ya. Ini melakukan penanaman, melakukan bibit abal-abal teman-teman ya. Jadi buahnya masih oke teman-teman ya. Apalagi yang ini teman-teman ya, buahnya super banget. Bisa kita lihat, ini bibit abal-abal teman-teman, buahnya liatin. Masih jos teman-teman ya. Oke teman-teman, yuk. Jadi kita mau melakukan bibit abal-abal, bibit unggul, itu tergantung dari teman-teman sendiri ya. Intinya jangan lupa penyortiran dan melakukan pemilihan benih abal-abal tadi dengan usia minimal 20 tahun ke atas teman-teman. Atau mungkin kita memilih buahnya yang sudah besar teman-teman ya. Kita lihat, wah masih jos teman-teman ya, alhamdulillahirobbilalamin ya, seperti itu teman-teman. Jadi bagi kawan-kawan semua ya, nggak usah bimbang, lakukan perawatan dengan benar, pemupukan ya kan, supaya sawit kita itu diberikan hasil yang maksimal, walaupun itu bibit yang memang kurang baik ya teman-teman ya. Contoh bibit abal-abal tadi. Punya saya ini teman-teman, bisa teman-teman lihat sendiri, nggak ada buah yang kosong teman-teman ya. Bisa dilihat, nggak ada buah yang kosong teman-teman, masih oke semua ya, besar-besar, nggak ada yang kosong teman-teman, bisa dibuktikan. Itu buahnya masih oke. Oke teman-teman ya, itu sedikit ya dari saya ya mengenai bibit abal-abal, karena saya juga sudah membuktikan sendiri ya untuk penanaman bibit abal-abal ini seperti apa. Hasilnya sudah lumayan terasa ya teman-teman, bahkan buahnya pun lumayan besar ya kan. Yang penting tadi pemupukan, perawatan, supaya sawit itu berkembang lebih baik teman-teman. Ini pohonnya malah besar sekali teman-teman ya, jumbo pohonnya ini. Itu buahnya masih oke juga ya, seperti itu teman-teman.
alhamdulillah ya, walaupun saya ibaratnya tidak mempunyai dana waktu itu, alhamdulillah sawit saya ini berbuah maksimal teman-teman ya. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton ya video saya. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman diberikan kelancaran kesehatan ya, diberikan rezeki yang melimpah ya, punya ladang, ditanami dengan bibit yang unggul ya. Ini hanya saya sebagai referensi saja. Kalau seandainya teman-teman ibaratnya tidak mempunyai dana, bibit abal-abal pun jadi ya teman-teman ya. Karena udah terbukti punya saya ini teman-teman. Nah ini buahnya seperti ini teman-teman ya, masih banyak ya. Oke teman-teman ya, mungkin saya cukup dulu videonya. Semoga bermanfaat. Kita sambung di lain waktu. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Tanpa teman-teman saya bukan siapa-siapa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.